Oke, shalom, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa lagi dengan saya pada malam hari ini dalam channel Rafael Nebaho. Buat teman-temanku semua, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dengan channel ini, supaya saya harap teman-teman semua ikuti YouTube ini ataupun channel ini dengan like, subscribe, dan juga share kepada teman-temanmu, supaya kita semua sama-sama berbagi. Pada malam hari ini, teman-temanku semua, saya ingin berbagi sesuatu tentang di mana firman Allah tidak akan mungkin kembali sia-sia, ataupun firman Allah tidak mungkin tidak berhasil. Firman Allah pasti berhasil. Oleh karena firman Allah itu adalah di mana seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama, dikatakan di sana adalah pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, firman yang disampaikan, yang dikotbahkan oleh Yesus, yang dikotbahkan oleh pendeta-pendeta atau disampaikan oleh hamba Tuhan, tidak akan mungkin kembali dengan sia-sia dan tidak akan mungkin tidak berhasil. Itu catat baik-baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena firman Tuhan itu ketika dikotbahkan dan ketika disampaikan, kita berpikir bahwa ketika dikotbahkan firman Tuhan itu, disampaikan firman Tuhan itu, ketika para pendengar tidak bertobat, kita berpikir bahwa firman Tuhan itu adalah gagal, ataupun firman Tuhan itu disampaikan dengan sia-sia. Tapi malam hari ini saya katakan dengan tegas, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu pasti berhasil. Tapi saya akan membacakan untuk kita atau merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka dari kitab Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini, kitab Yesaya berkata, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan dikatakan di sini, dan akan berhasil. Apa yang kusuruhkan, apa yang kuperintahkan, semuanya pasti berhasil, kata firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita berpikir bahwa menurut kita ketika firman Tuhan dikotbahkan, firman Tuhan disampaikan, ketika para pendengar tidak bertobat, kita berpikir bahwa firman Allah yang disampaikan itu kembali dengan sia-sia, ataupun kita berpikir bahwa firman Tuhan ketika disampaikan para pendengar tidak bertobat, tidak berubah, kita berpikir bahwa firman Tuhan itu tidak berhasil ataupun gagal. Tapi malam hari ini saya katakan, ketika firman Tuhan disampaikan, walaupun pendengar tidak bertobat, firman Tuhan tidak pernah gagal dan firman Tuhan tetap berhasil sekalipun para pendengar tidak bertobat. Nah, mari kita baca. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-12, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-48. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya ulangi, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, perkataanku itu adalah firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Artinya apa? Ketika firman Tuhan disampaikan, dikotbahkan, baik itu di gereja ataupun di luar gereja, walaupun para pendengar tidak bertobat, firman Tuhan tetap berhasil. Sekalipun para pendengar, ketika pendengar bertobat, firman Tuhan berhasil.
ketika para pendengar tidak bertobat, firman Tuhan tetap berhasil. Artinya apa? Ketika firman Tuhan disampaikan, para pendengar tidak bertobat, ia tetap berhasil. Karena apa? Firman Tuhan yang didengarkan akan menjadi hakim ketika dia kelak menghadap Bapa di surga. Amin. Jadi walaupun para pendengar tidak bertobat, tetapi firman Tuhan yang didengarnya itu, dia akan menghakimi kelak menghadap hadirat Tuhan. Wah, menghadap Tuhan kelak. Ketika dia dipanggil, ya kan? Hei, kamu sini. Kenapa kamu tidak bertobat ini? Wah, lalu kita berkata, aku tidak pernah dengar. Oh, jangan, tidak boleh. Lalu nanti Tuhan putar CCTV di atas, Tuhan putar rekaman. Tanggal segini, bulan segini, ya khotbah segini. Ini sudah disampaikan pendeta di gereja. Kenapa kamu tidur? Kan kira-kira begitu. Jadi artinya firman Tuhan itu akan tetap menjadi hakim baginya. Wah, lalu Tuhan berkata waktu ketika nanti kita menghadap Bapa, kenapa kamu tidak memberikan ucapan syukur? Misalnya mengucapkan syukur. Lalu kita berkata, aku tidak pernah dengar. Lalu kita berkata kepada Tuhan, lalu diputar, kamu bohong, kita diputar rekaman. Ini sudah disampaikan, sudah dikhotbahkan di gereja. Kamu main handphone, makanya kamu tidak mengerti dan kamu tidak mendengar, kata Tuhan. Jadi semua artinya apa? Firman Tuhan, kita tidak boleh bilang, aku belum pernah dengar ini, belum pernah mendengar ini, belum pernah mendengar. Tidak. Semua itu sudah kita dengarkan. Nanti firman Tuhan yang dikhotbahkan di gereja itu rata-rata semua sudah dikhotbahkan. Bertobat di masa muda, bertobat menyerahkan diri, mempersembahkan yang terbaik, itu sudah dikhotbahkan. Walaupun kamu tidak bertobat, tidak berubah ketika mendengarkan firman Tuhan, suatu kelak dia akan menjadi hakimmu di pengadilan Bapa surgawi. Jadi artinya apa? Walaupun para pendengar bertobat, firman Tuhan tetap berhasil. Sekalipun para pendengar tidak bertobat, firman Tuhan tetap berhasil. Dia akan tetap menjadi hakim ketika kita menghadap Bapa di surga. Oleh karena itu, firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Dan firman Tuhan pasti berhasil. Amin. Demikian yang boleh saya sampaikan supaya kita menambah pengetahuan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama melakukan firman Tuhan itu. Oleh karena besok juga ketika kita kelak menghadap Bapa, firman Tuhan itu akan menghakimi diri kita sendiri. Terima kasih, sekian, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.